Halo, Shalom, selamat hari Minggu untuk keluarga HCC yang diberkati Tuhan dimanapun sudah berada, baik yang di Palu, di Luwuk, Tentena, Poso, Parigi, Morowali, dan di kota-kota yang lain. Dan selamat datang juga buat saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami secara online. Wow, saya bersyukur saya bisa bergaul bersama-sama dengan kami. Dan saya berdoa agar ibadah hari ini mengandung kuasa yang besar bagi hidup saudara. Sebab itu siapkan hati saudara, siapkan keluarga saudara, dan kehidupan saudara dengan sungguh-sungguh. Dan saya
saya percaya dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat hari ini, bersyukur buat nafas kehidupan, bersyukur untuk semua kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan bersyukur untuk semua jemaat yang bisa beribadah hari ini. Dan kami siapkan hati kami untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan menerima kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Urapi kami semua, biar hadirat-Mu nyata dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, buat hari yang Kau berikan Tuhan, buat berkat yang Kau berikan Tuhan. Kau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Biarkan di pagi, di hari kami meninggikan Engkau Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia, aku kan setia sampai akhir hidupku. Biarkan kami tetap setia padamu. Kami angkat hati kami
Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sorak-sorak kemuliaan bagi Dia Raja segala raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan, untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bersyukur buat hadirat-Mu yang nyata Tuhan. Kami menikmatinya, kami merasakannya Tuhan, hadirat-Mu yang menjamah kami. Dan kami percaya hanya Tuhanlah yang menguatkan kami di hari-hari ini. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang membuat kami mampu melewati hari-hari kami. Hamba bersyukur Tuhan untuk banyak mujizat yang terjadi bagi jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk sakit yang disembuhkan. Kami bersyukur untuk kekurangan yang Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami bersyukur untuk usaha kami, bisnis kami bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah lulus Tuhan, yang akan masuk ke tahap berikutnya, yang mau kuliah juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang buka jalan, Engkau Tuhan yang menolong juga anak-anak kami yang sudah melewati ujian kenaikan kelas secara online. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan. Kau tolong mereka yang sedang sakit saat ini. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Beberapa di antara kami sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kami sedang bergumul dengan usaha kami. Kami sedang bergumul dengan keuangan kami. Kami sedang bergumul dengan sakit penyakit kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkat dari Tuhan turun dalam nama Yesus. Menguatkan, menjamah, mengurapi kami. Dan kami percaya selalu ada jalan keluar dan pertolongan daripada Tuhan. Mujizat kesembuhan Tuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan setiap keluarga. Pulihkan hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia. Presiden kami, kota kami Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kami. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa ibadah online kami bisa memberkati banyak orang. Hamba berdoa Tuhan, waktu firman disampaikan, penyembahan dinaikkan Tuhan lewat ibadah online ini. Ada banyak kehidupan yang dijamah Tuhan, kehidupan yang diubahkan Tuhan. Ada hati yang berbalik, ada hati yang bertobat, ada keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan, ada hati yang disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan lewat kebenaran firman yang akan disampaikan hari ini oleh hamba-Mu. Firman yang akan mengubahkan cara berpikir kami, paradigma kami, akan mengubahkan masa depan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati gereja ini selalu ada di tangan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk jiwa baru, untuk jemaat baru yang bisa bergabung dalam ibadah online kami. Berkati Tuhan,
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap pergumulan kita, setiap apapun yang kita alami, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dimanapun saudara berada, nomor handphone gereja kita untuk semua permohonan doa, untuk pendataan jemaat dan informasi-informasi lainnya, kita berubah dari nomor telepon yang lama menjadi nomor yang baru, yaitu 081 154 09 780. Nah, sudah bisa lihat di layar ini. Nah, bagi saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami, dan saudara mungkin diberkati Tuhan, mungkin ada pokok doa dari saudara, ada beban-beban doa saudara, atau ada kesaksian dari saudara, mari silakan WhatsApp di nomor ini. Dan bila saudara membutuhkan informasi-informasi lainnya, saudara bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Nah, saudara, dalam beberapa waktu ke depan ini, saya sedang mendata kembali, memperbaiki kembali administrasi gereja kita untuk pendataan jemaat kita. Kami sedang membangun sebuah database untuk kami dapat melayani jemaat lebih baik lagi. Kami ingin mengetahui tanggal kelahiran saudara, supaya kami bisa merayakan kelahiran saudara, ulang tahun saudara. Kami juga ingin mengetahui tanggal pernikahan saudara, karena kami ingin juga merayakan hari bahagia saudara. Kami ingin lebih mengenal saudara lebih dekat lagi, memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk anak-anak saudara, untuk keluarga saudara, untuk kehidupan pribadi saudara. Bahkan di minggu yang lalu saya sudah bilang, kami ingin memberikan pelayanan pastoral yang lebih baik kepada jemaat. Terlebih lagi bila jemaat dalam keadaan yang berduka cita. Kami bekerja sama dengan Liberty Flowers, saudara, untuk melayani lebih baik lagi bila jemaat kami yang tertanam di rumah ini mengalami keadaan yang berduka cita. Dan kami menerbitkan kartu anggota jemaat yang dilengkapi dengan barcode. Nah, sebab itu saudaraku, kami sangat membutuhkan data-data saudara, dan bagi saudara yang sudah lama berjemaat bersama dengan kami juga ingin memperbaharuinya. Sebab itu saudara, mari silahkan saudara WhatsApp ke nomor handphone gereja ini. Saudara cukup bilang bahwa saya ingin mendaftar jadi jemaat. Nanti admin kami akan meresponi WhatsApp saudara dan akan mengirimkan sebuah link untuk saudara memberikan data-data saudara secara lengkap, dan itu akan langsung terkirim ke database kami untuk kami lengkapi menjadi data gereja kami. Nah, kami juga ingin memulai sebuah pelayanan yang baru, yaitu HCC online. Kami juga ingin menjadi dekat dan bisa melayani saudara, jemaat-jemaat yang mungkin selama ini sudah merasa tertanam, sudah merasa bertumbuh, sudah merasa berbuah dalam pelayanan kami secara online, karena sudah mungkin nggak ada di Palu, sudah nggak ada di cabang kami yang ada di Luwuk, sudah ada di kota-kota yang lain. Kami juga ingin bisa melayani saudara secara online, dan lebih lagi mungkin saya sedang berpikir untuk mengadakan sebuah komsel online dengan saudara-saudara yang ada di kota-kota yang lain. Sebab itu saudara bisa mendaftarkan diri saudara juga, agar kita bisa terhubung, kita bisa saling melayani, dan kita bisa saling mendoakan. Nah saudara, kalau saudara mungkin merasakan bahwa kehidupanmu jauh daripada Tuhan, dan engkau butuh tuntunan dan bimbingan, engkau ingin konseling, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada. Kami hamba-hamba Tuhan akan melayani saudara. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa bagi saudara dan memberikan yang terbaik, karena kami tahu ini semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, sepanjang minggu ini kita ada banyak kegiatan. Nah nanti sore, hari Minggu sore ini saudara, kita ada EZC Global Encounter. Jadi selama ini spiritual journey kita biasa kita lakukan di gereja, tapi kali ini ECC mengadakan secara global, secara online seluruh dunia. Dan bagi saudara yang sudah mendaftarkan diri saudara, jangan lupa nanti sore kita akan mulai jam 3 sore.
ya, jam 3 sore yang sudah daftar, siap-siap dengan Zoom meeting kita sama-sama, dan saya percaya sudah akan diberkati dengan Pastor Nala dan pastor-pastor yang lain yang akan mengajarkan kita di hari ini. Nah, hari Kamis tanggal 18 Juni jam 5 sore ada Home Youth CG gabungan. Jadi semua Home Youth akan mengadakan CG gabungan secara online via Zoom meeting bersama dengan Pastor Rico Karangetang dari Muda Indonesia. Dan bagi saudara-saudara juga mungkin ada anak-anak muda juga yang mungkin mendengarkan program ini dan saudara, saya juga pengen lah, saya mau juga gabung dong nanti hari Kamis nanti di CG online. Nah, silahkan WhatsApp nomor telepon gereja ini dan saudara akan diberikan link Zoom-nya dan passwordnya dan saudara bisa bergabung di dalamnya. Saya percaya ini pasti akan mengubahkan kehidupan saudara. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan, ada saat teduh setiap hari, saudara, ada renungan harian untuk couples, untuk suami istri yang saya kirimkan tiap hari, dan kita ada doa malam, dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Gembala Sidang dari Gereja Muda Indonesia, Raditya Oloan. Nah, saudara yang ingin mendapatkan link saat teduh, ingin mendapatkan renungan harian, saudara juga bisa mendaftarkan diri saudara pada nomor handphone yang ada. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini secara spesial kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari jemaat mula-mula pendiri daripada City Harvest Church Singapura bersama-sama dengan Pastor Kong Hee. Dia seorang yang luar biasa. Saya sangat banyak dibantu oleh beliau di awal-awal gereja ini juga mulai kita bangun sama-sama. Saya banyak didorong, dikuatkan oleh hamba Tuhan ini, saudara. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan pengajaran yang sangat kuat. Dan sebab itu saya percaya hari ini sudah pasti akan diberkati oleh hamba Tuhan ini dengan pengajaran yang luar biasa. Siapkan catatan saudara dan tulis setiap poin-poin yang dia akan ajarkan. Karena saya percaya ini akan mengubah paradigma saudara, akan mengubah cara berpikir saudara, akan mengubah kehidupan saudara. Sebab itu mari kita sambut bersama-sama Pastor Aris Zulkarnain dari City Harvest Church Singapura. Shalom HCC Home Community Church di Palu, dan salam juga kepada Pastor Roni, Ibu Yurike yang ada di sana, dan semua jemaat yang luar biasa di Home Community Church Palu. Saya Pastor Aris Zulkarnain dan terima kasih atas kesempatan hari ini untuk bisa berkhotbah, membagikan firman kepada saudara semuanya. Saya harap kalian semua di sana masih tetap sehat, masih tetap sejahtera, dan tetap terus beriman walaupun sedang melewati pandemik seperti ini dan masih tetap di rumah saja. Dan saya juga tahu bahwa Kota Palu, kalian semuanya telah melewati begitu banyak tantangan-tantangan. It's like almost one after another. Tapi jangan sampai iman kita kendor. Saya terus doakan untuk kalian. Kami di sini City Harvest Church, termasuk Pastor Kong juga, ikut doakan kalian dan supaya Tuhan terus lebih bekerja lagi di dalam gereja kalian dan lebih lagi berdampak, dan supaya kalian semuanya masih tetap bertumbuh dan akan bertambah juga lebih banyak setelah semuanya ini selesai. Dan saya percaya di saat-saat kita di rumah saja atau COVID-19, Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk Home Community Church di Palu. Dan saya percaya Tuhan sedang memakai kalian. Dan saya percaya juga ya, setelah semuanya ini selesai, jangankan tunggu ini selesai, di antara pandemik ini, kalian akan tetap terus bertumbuh, tetap bertambah, dan terus lagi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini, supaya firman Tuhan memberikan satu iman yang kuat dan juga menguatkan kita semuanya untuk jangan menyerah, jangan give up, tapi tetap maju berjalan ke depan. Amin. Mari kita semua berdoa dan kita akan mulai mendengar firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hadirat-Mu yang ada di sini. Saya percaya Tuhan, walaupun firman ini Tuhan dibagikan lewat online, tapi saya percaya Tuhan, di setiap rumah, di setiap mobile atau handphone yang setiap individu sedang dengarkan, firman-Mu akan menjadi hidup, dan firman-Mu akan memberikan pewahyuan baru, membuka mata kita semuanya, dan membawa kita ke sebuah satu transformasi dalam nama Tuhan Yesus. Sekaligus juga Tuhan menguatkan gereja HCC Palu ini,
Dan Tuhan berkati juga semua jemaat yang luar biasa di sana. Dan saya percaya Tuhan Engkau melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, dan sekaligus Tuhan memberkati mereka di dalam segala bidang. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Nah, saudara, saya percaya bahwa di bulan ini, ya, bahwa tema daripada gereja HCC adalah relevan. Nah, saudara, kita sebagai gereja harus tetap menjadi gereja yang relevan. Walaupun situasi di luar kita itu sangat tidak menentukan. Ya, tetapi jikalau kita berjalan di dalam tujuan Tuhan, kehendak Tuhan atau rencana Tuhan, Tuhan pasti akan memakai kita. Dan saudara, saya percaya kalian ini ditempatkan di Palu, di situasi yang sangat unik sekali. Dan saya percaya Tuhan itu memiliki tujuan yang luar biasa bagi kota ini, untuk kalian semuanya. Nah, tetapi saudara, kita juga harus berjalan dan belajar bekerja sama dengan Tuhan. Dan kita harus tetap menjadi gereja yang relevan. Nah, itu sebabnya hari ini, ya, saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana kita sebagai gereja masih bisa tetap relevan dan sekaligus ya memposisikan ya kehidupan kita dan juga gereja ini di dalam kota ini supaya bisa tetap relevan. Saudara, saya ingin mulai dengan membacakan satu ayat, saudara, di 1 Samuel pasal 30, pasal 30 ayat 4 sampai ayat 8. Di sini, saudara, firman berkata, "Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis, dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Haleluya. Saudara, jikalau kita baca ayat ini, situasi yang Daud alami itu hampir sama dengan situasi kita saat ini, sewaktu kita sedang melewati pandemi COVID-19. Sama juga dengan kalian. Kami di sini di Singapura itu telah melaksanakan ibadah online sejak bulan Februari. Jadi saudara, hari ini itu hampir saudara sudah memasuki bulan yang kelima di mana saudara kita tidak melakukan ibadah di tempat. Dan saudara, masa depan kita setelah COVID-19 pun juga sangat tidak menentukan. Begitu banyak tanda-tanda tanya yang sama sekali saudara tidak bisa dijawab oleh seorang pakar pun. Karena pandemik ini belum pernah terjadi dan kita semuanya belum pernah mengalaminya. Berarti tidak ada pengalaman, right? Tidak ada jalan keluar yang kita semuanya ini telah tempuhi. Oleh sebab itu, sama seperti situasi Daud, saudara, banyak gereja, pengusaha yang hari ini itu merasa bingung, merasa down atau merasa discouraged. Dan mereka, saudara, sedikit khawatir akan dampak daripada COVID-19 ini. Dan seperti yang terjadi di sini, saudara, mereka merasa kehilangan. Mereka, saudara, merasa pedih hati. Karena kenapa? Apa yang mereka telah bangun selama ini, saudara, hanya, saudara, beberapa bulan saja, hampir semuanya telah lenyap. Banyak, saudara, di awal tahun 2020 ini, saudara, begitu antisipasi bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Tahun visi. Ya, itu sebabnya kita ada satu kalimat, right? Vision 2020, visi 2020. Ya. Dan saudara, banyak di antara kita yang begitu memiliki antisipasi yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita tahun ini. Tetapi nyatanya, belum saja saudara, apalagi Anda yang ada di Palu, belum saja kita selesai dari musibah, right? Gempa bumi pada waktu yang lalu, saudara. Hari ini kita kena lagi dengan satu musibah virus COVID-19. Seakan-akan, saudara, tidak ada hentinya. Dan banyak di antara kita
sebagai gereja pun merasa kehilangan, pedih hati, dan banyak saudara yang mengalami krisis iman. Saudara, Daud pun terjepit di antara kekecewaan dan kemarahan pengikutnya. Mereka seakan-akan saudara menuduh Daud bahwa dialah biang keroknya yang membawa mereka terhadap musibah ini, kepada musibah ini. Tapi saudara, jikalau kita baca ayat ini saudara, di sini kita bisa belajar sesuatu dari Daud. Bagaimana saudara, dia tetap tenang dan bagaimana saudara, dia melewati krisis ini. Dan bagaimana saudara, dia saudara tetap menjaga relevansi gereja juga. Kepemimpinan Daud saudara mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita sebagai gereja masih bisa tetap relevan sewaktu saudara kita menjalani krisis. Nah, saudara, apa yang Daud lakukan? Oke, mari kita belajar hari ini. Yang pertama, saudara, Daud tidak terbawa emosi atau panik. Daud menenangkan hatinya supaya dia bisa mendengar arahan Tuhan. Sekali lagi, saudara, dia tidak terbawa emosi dan panik. Malahan, Daud belajar untuk menenangkan hatinya supaya bisa mendengar arahan Tuhan. Saudara, jikalau kita, saudara, ingin belajar bagaimana caranya untuk menjadi relevan, saudara, yang kita harus utamakan adalah apa, saudara? Kita harus utamakan bagaimana mendengar suara atau arahan Tuhan. Di saat kita mengalami pandemik seperti ini, saudara, ya, memang, saudara, kita harus tahu bagaimana itu, karena kita tidak tahu ke depannya itu kayak bagaimana. Tetapi jikalau kita, saudara, mengerti dan tahu suara Tuhan atau arahan Tuhan, atau kita beriman untuk dibimbing oleh Roh Kudus, kita akan tetap menjadi gereja yang relevan. Dan itu yang Daud lakukan. Di antara krisis, dia tidak panik. Sewaktu dia menghadapi musibah, dia tidak menjadi panik atau emosi. Tetapi dia menenangkan hati supaya dia bisa mendengar arahan Tuhan. Nah, saudara, ada satu prinsip yang kita semua harus belajar untuk menjadi gereja yang relevan. Untuk supaya kita bisa mendengar arahan Tuhan di antara krisis kita ini untuk memberkati sesama dan juga kota kita. Yaitu apa? Belajar untuk menenangkan hati kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Dalam bahasa Inggris, silence is a prerequisite to hear. Sebelum mendengar, kita harus belajar tenang. Sebelum kita mendengar, kita harus belajar tenang. Kenapa? Karena silence is a prerequisite to hear. Nah, di sini saudara kita baca Mazmur 46 ayat 11. Alkitab berfirman, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Saudara, kita lihat susunan di sini. Ya, susunannya adalah apa, saudara? Pertama-tama harus belajar diam, baru kita akan mengetahui pekerjaan Allah. Bukannya ketahuilah dulu rencana Allah, baru kita bisa diam atau tenang. Kita, saudara, sebagai manusia, itu selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Kita ingin tahu rencana Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa tenang. Tetapi, saudara, iman itu, saudara, itu mengharuskan kita untuk belajar tenang dulu. Dan, saudara, baru kita bisa mendengar atau ketahui rencana Tuhan terhadap situasi kita. Saudara, bicara tentang relevansi. Kenapa, saudara, belajar untuk tenang dan mendengar suara Tuhan itu penting? Karena, tahu nggak, saudara, seringkali jika kita baca firman, ya, murid-murid Yesus atau Yesus, sewaktu mereka menghadapi krisis atau masalah, saudara perhatikan deh, kalimat pertama yang Yesus sering atau selalu lontarkan kepada murid-muridnya adalah apa? Janganlah takut. Janganlah takut. Janganlah panik. Janganlah gegabah. Nah, saudara, di pikiran kita, saudara, jikalau kita menghadapi krisis, ya,
Kalimat pertama yang kita ingin dengar dari Tuhan adalah apa? Lakukanlah ini. Lakukanlah itu. Ya, lakukanlah hal ini, maka mujizat akan terjadi. Tetapi saudara, lebih sering malahan, kalimat pertama dari Tuhan adalah apa? Janganlah takut. Bukannya lakukanlah hal itu. Berarti, bicara tentang relevansi, saudara, apa yang jangan kita lakukan sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Saudara, jikalau kita ingin menjadi gereja yang relevan, memang kita ingin tahu apa yang kita harus lakukan. Tapi, lebih sering, ya, kita juga harus mengetahui apa yang kita jangan lakukan. Nah, saudara, di antara kepanikan dan amarah emosi rakyat, kenapa, saudara, belajar untuk mengetahui apa yang kita jangan lakukan itu penting, sama pentingnya dengan apa yang harus kita lakukan? Nah, karena, saudara, di sini kita belajar di antara kepanikan dan amarah emosi rakyat, Daud belajar untuk tidak terbawa-bawa oleh kegaduhan supaya enggak gampang bereaksi. Melainkan dia belajar untuk merespon kepada situasi. Dia, saudara, tidak gampang untuk terbawa-bawa oleh emosi atau oleh kegaduhan dan bereaksi. Enggak. Tetapi dia belajar untuk mendengar suara Tuhan dan merespon terhadap situasi. Saudara, responding is very different from reacting. Reaksi adalah jawaban atau tanggapan kita sewaktu kita merasa emosi. Dan saudara, saat kita tergesa-gesa untuk keluar dari masalah atau menyelesaikan masalah. Tetapi saudara, respon adalah jawaban atau tanggapan kita yang sudah terpikir dengan matang. Dan saudara, kita melaksanakannya dengan damai dan tenang. Walaupun kadang tanggapan itu atau jawaban tersebut tidak populer. Tetapi engkau tahu bahwa ini adalah yang harus dilakukan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara tidak terbawa-bawa oleh kegaduhan, tidak terbawa-bawa oleh emosi, tetapi saudara dengan tenang, dengan damai, melaksanakannya, karena saudara tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Saudara, saat ini saudara, kita semuanya ingin relevan. Tetapi saudara, banyak gereja yang terbawa-bawa oleh apa yang sedang dilakukan di luar. Jadi saudara, mereka tidak mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan, tetapi mereka terbawa-bawa oleh popularitas. Terbawa-bawa oleh apa yang lain sedang lakukan. Akhirnya saudara, karena emosi, karena ingin terburu-buru, gegabah, mereka melakukannya. Tetapi saudara, ini bukan kehendak Allah. Itu sebabnya apa yang Yesus katakan, janganlah panik, janganlah takut. Apa yang jangan kita lakukan sama pentingnya dengan apa yang harus kita lakukan. Saudara, karena saudara kita terbawa-bawa ingin menjadi gereja yang relevan. Jangan-jangan saudara, atas nama relevan, kita malahan ikut-ikutan dengan apa yang orang lain sedang lakukan. Tetapi, apakah ini adalah kehendak Allah? Saudara, jikalau kita tergesa-gesa atau cepat bereaksi, ingin menyelesaikan masalah, ingin keluar dari masalah, apalagi sewaktu kita menghadapi krisis, kita akan tergiur untuk mengambil cara yang paling cepat dan paling gampang atau yang paling populer yang ada di depan mata. Tetapi belum tentu itu adalah cara yang tepat atau yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah untuk kita. Akhirnya banyak saudara sewaktu menghadapi krisis karena saudara mereka terlalu cepat-cepat bereaksi, tidak belajar untuk tenang, untuk merespon terhadap situasi, saudara,
akhirnya walaupun mereka bisa keluar dari lubang sekarang ini, tetapi esok harinya jatuh ke lubang yang lebih dalam. Dan saudara, banyak yang akhirnya ya bukannya maju tetapi tertipu. Tertipu, saudara. Saudara, di saat-saat krisis, banyak yang karena mereka terburu-buru, tergesa-gesa, akhirnya, saudara, terlalu cepat bereaksi. Akhirnya tertipu. Dan di saat krisis kita saat ini, saudara, banyak penipu-penipu yang datang menyamar sebagai penolong. Banyak yang datangi saudara dan ingin menolong perusahaan saudara. Krisis ekonomi saudara, keuangan saudara. Tetapi saudara, jangan terburu-buru untuk bereaksi. Belajar untuk tenang dan berdoa. Apakah ini adalah arahan Tuhan atau tidak? Karena kenapa? Kalau enggak, kita gampang tertipu. Dan banyak yang tertipu oleh penipu-penipu yang menyamar sebagai penolong di saat krisis. Saudara, Mazmur, saudara, 62 pasal 2 ayat 3, Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Dan daripadanya lah keselamatanku datang. Haleluya. Lihat, belajar untuk tenang. Baru kita bisa melihat keselamatan datang dari Tuhan. Tetapi yang kita inginkan adalah keselamatan datang dulu, baru saya bisa belajar tenang. Oh, saudara, salah. Itu bukan iman. Ya, nah saudara, banyak yang tadi saya katakan tertipu oleh penipu-penipu yang menyamar sebagai penolong. Saudara tidak bisa peka dengan siapa yang bisa saudara percayai. Tahu nggak, saudara? Banyak, saudara, di sini di tahun ini saja, tahun 2020. Saudara, kita di Singapura, tahu nggak? Surat kabar Straits Times itu melaporkan demikian. Dari bulan Januari sampai bulan Maret saja, saudara, jumlah angka penipuan terkait kasus COVID-19 itu sudah mencapai, saudara, Januari sampai bulan Maret saja ya, penipuan ini sudah mencapai jumlah total 41,3 juta dolar. Wow. Saudara, hati-hati. Di saat krisis, penipu-penipu yang menyamar sebagai penolong itu marak dan sedang lebih giat untuk bekerja. Kenapa? Karena banyak mereka tahu yang desperate, yang gak sabar untuk keluar dari masalah mereka, yang ingin terburu-buru cepat menyelesaikan masalah, yang terburu-buru untuk ikut-ikutan supaya mereka tidak ketinggalan. Tetapi saudara, jikalau kita belajar untuk tenang dan tidak tergesa-gesa, belajar untuk menunggu Tuhan, kita tidak akan bereaksi, tetapi kita akan merespon dengan benar dan baik terhadap situasi krisis kita sebagai gereja atau sebagai individu. Saudara, sekali lagi tadi saya bacakan Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Daud sendiri yang berkata demikian, saudara. Ini adalah Mazmur Daud. Sewaktu dia, saudara, sedang merenungkan balik riwayat kehidupannya. Dan saudara, Daud sewaktu dia merenungkan riwayat hidupnya, dia mulai mengambil sebuah kesimpulan. Yaitu apa, saudara? Dia melihat bahwa selama ini, ya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia, itu dari hasilnya waktu dia belajar untuk diam dan tenang di dalam Tuhan. Dan sering, saudara, sewaktu dia mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mengambil keputusan, saudara, yang gegabah, akhirnya keluar dari satu lubang, akhirnya masuk ke lubang yang lebih dalam lagi. Tetapi sewaktu dia belajar untuk tenang dan damai di dalam Tuhan, dia belajar selama ini, justru keselamatan yang dia alami itu daripada hasil tenang dan damai di dalam Tuhan. Hanya pada waktu ia belajar untuk berserah, Tuhan selalu mulai bekerja. Saudara, untuk bagaimana caranya kita menjadi gereja yang relevan? Pertama-tama, posisikan hati saudara, right? Untuk merespon hati Tuhan. Merespon suara Allah. Bukan bereaksi dengan apa yang kita harus lakukan.
Karena saudara kita melihat banyak gereja yang sibuk. Kenapa kita nggak begitu sibuk? Akhirnya saudara kita tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan, untuk ikut-ikutan. Dan akhirnya bukannya saudara keluar dari lubang, malahan masuk ke lubang yang lebih dalam dan besar. Jangan begitu saudara. Mari kita belajar untuk belajar tenang dan belajar untuk mendengar suara Allah. Itu sebabnya di saat pandemik ini saudara, jangan lupakan pujian sembah saudara. Jangan lupakan doa teduh saudara. Jangan lupakan disiplin-disiplin kerohanian gereja. Karena dari situlah kita bisa mendengar suara Allah, di mana Allah yang akan membawa kita ke tempat yang relevan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, yang pertama yang kita belajar adalah belajar untuk tenang, untuk mendengar suara Allah. Nah, yang kedua, Daud mengambil langkah iman sambil bekerja sama bersama Tuhan. Yang kedua, Daud mengambil langkah iman sambil bekerja sama bersama Tuhan. Nah, saudara, lihat cara Daud merespon saat dia berdoa meminta arahan dari Tuhan. Saudara, kita lihat tadi ayat. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, kita lihat di sini pelajaran penting. HCC Palu, dengar ini baik-baik. Lihat saudara, Daud terlebih dahulu mempersembahkan rencananya kepada Tuhan. Dan baru Tuhan memberkati rencananya. Nah lihat, dia terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan, mempersembahkan rencananya. Tuhan, apakah saya harus susul? Apakah saya bisa menyusul mereka? Baru setelah Tuhan mendapati rencana dari Daud, Tuhan berkata, kejarlah, saya akan berkati rencanamu. Saudara, di sini ada satu prinsip yang sangat penting, saudara. Ia terlebih dahulu mempersembahkan rencananya kepada Tuhan, baru Tuhan memberkati rencananya. Saudara, kita manusia itu berlawanan lagi. Kita ingin Tuhan memberikan kita rencananya, dan kita minta Tuhan memberkati rencananya. Oh, salah saudara. Jikalau kita ingin menjadi relevan, jikalau kita ingin menjadi sukses, ya, belajar untuk apa? Untuk tenang dan berdoa dan berpikir dan mulai membuat sebuah rencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau jemaat saat ini. Dan setelah kita membuat sebuah rencana, kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan memberkati rencana tersebut. Bukan sebaliknya. Bukan kita datang kepada Tuhan dengan satu kertas kosong dan minta Tuhan secara mukjizat tuliskan rencananya, langkah-langkahnya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga itu apa, dan kita berkata, oke Tuhan, saya akan laksanakan dan saya minta Engkau berkatinya. Oh, salah saudara, salah. Amsal 16 ayat 9 berkata demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Haleluya. Manusia itu harus berpikir-pikir jalannya, membuat rencana. Tuhanlah yang akan memberkati rencana kita. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang relevan? Setelah hati kita tenang dan menunggu Tuhan membawa kita keluar dari masalah. Saudara, setelah kita menjadi tenang dan damai di dalam Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, untuk bekerja sama dengan Tuhan, step kedua adalah apa? Buatlah sebuah rencana yang telah dipikirkan secara matang. Pikirkan langkah-langkah apa yang kalian harus tempuhi untuk melewati pandemik atau krisis kita saat ini. Bagaimana, saudara, kita bisa tetap menjadi berkat untuk masyarakat, berkat untuk jemaat. Dan setelah kita, saudara, berpikir dan saudara merencanakan sebuah rencana, kita datang kepada Tuhan
dan kita minta Tuhan untuk berkati rencana kita. Dan Tuhan pasti akan memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini saudara, dan juga setelah pandemik ini selesai, mari HCC, buatlah sebuah rencana untuk menghadapi tantangan di depan. Setelah kita bersama-sama membuat rencana, bawakan rencana ini kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk berkati. Dan setelah kita doa tersebut, kita dengan keberanian, dengan iman, mulailah melangkah ke depan dengan iman. Tanpa harus menunggu Tuhan bilang ya atau tidak. Oh, jangan saudara. Ini adalah kesalahan kita. Kita tunggu Tuhan kasih ACC terlebih dahulu. Tapi Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan tunggu aku bilang ACC. Maju ke depan. Sesudah ambil rencana, sesudah berpikir sebuah rencana, saya pasti akan berkati rencana itu. Tapi kamu harus maju. Kamu harus mengambil langkah ke depan. Saudara, kita sering berpikir bahwa cara Tuhan adalah Dia harus dengan jelas-jelas dan telak memberitahu kepada kita langkah berikutnya itu apa. Baru kita bergerak. Dia kasih tahu kita yes or no, baru kita bergerak. Saudara, jikalau demikian, ngapain Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir? Dan saudara, saya tahu, sering kita mendengar saudara, testimoni, kesaksian, di mana Tuhan dengan nyaring dan telak berkata, Pastor Roni, lakukan ini. Dan kita taat, boom, langsung meledak saudara, hasilnya luar biasa. Dan saudara, kita mengambil situasi ini sebagai pedoman jalannya hidup iman kita. Tapi saudara, kita semua tahu, hal ini jarang terjadi. Yang lebih sering terjadi adalah apa? Tuhan tidak dengan nyaring dan telak berkata kepada kita dengan suara yang jelas, yes or no. Melainkan kita sehari-hari menjalani kehidupan. Dengan apa saudara? Dengan bimbingan Roh Kudus. Mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah. Mengambil sebuah keputusan sesuai dengan rencana dan berpikir dengan jernih dan jelas. Setelah kita mengambil beberapa konsultasi dari beberapa orang dan kita berpikir dengan matang, baru kita mengambil sebuah langkah atau keputusan berikutnya. Saudara, ini yang lebih sering terjadi daripada saudara setiap keputusan Tuhan harus berikan ACC, yes or no. Benar gak saudara? Oleh sebab itu, kenapa kita sebagai orang Kristen kok seakan-akan itu hanya berjalan di atas iman dengan sesuatu yang jarang terjadi? Saudara, jikalau Tuhan telah memberikan kita otak, memberikan kita iman dan doa, Tuhan ingin kita bekerja sama dengan Dia. Persembahkan rencana kita kepada Tuhan dan Tuhan akan berkatinya. Dan setelah itu, lakukanlah dengan iman, dengan berani. Setelah kita berpikir matang-matang. Saudara, Craig Rochelle berkata demikian, if it's in your heart, most likely it's also in God's mind. Jadi, jikalau rencana ini ada di dalam pikiran kamu, sesungguhnya itu juga ada di dalam hati Tuhan. Haleluya. Jikalau pikiran itu, saudara, ada di dalam kehidupan kamu, hati kamu, itu juga ada di dalam pikiran Tuhan. Berarti Tuhan dan kamu ingin bekerja sama. Saudara, lihat, saudara, bagaimana Tuhan bekerja sama dengan Adam. Dia berkata kepada Adam, Adam, kamu ini adalah Taman Eden ini, semuanya binatang-binatang, itu adalah tanggung jawab kamu. Kamu berikan mereka semuanya nama-nama. Saudara, lihat, Tuhan ingin Adam memakai otaknya, memakai pikirannya, memakai saudara penelitiannya. Dan setelah dia meneliti, berpikir, dan saudara akhirnya mengambil sebuah kesimpulan untuk menamai binatang-binatang itu tersebut, Alkitab berkata, itulah namanya yang saya juga setuju. Dia tidak berlawanan dengan Adam. Adam, saudara, menamai binatang ini macan. Tuhan tidak berkata, enggak, saya tidak setuju. Tidak, saudara. Setelah Adam membuat penelitian, berpikir, perundingan, dan saudara berpikir dengan matang, dan akhirnya, saudara, Adam mengambil sebuah keputusan, saya akan namai binatang ini macan. Tuhan berkata, saya setuju. Saudara, if it's in your heart, most likely it's also in God's mind. Dan saudara, itu yang
bagaimana bangsa Israel pun juga keluar dari Laut Merah, melewati Laut Merah. Kita selalu, saudara, berkata demikian di City Harvest Church. If you cannot see what lies ahead in front of you, then do what is in front of you. Nah, saudara, sering orang yang tanyakan kepada saya, Pastor Aris, setelah post-COVID-19, apa yang akan terjadi di masa depan? Saya selalu berkata kepada mereka, untuk melihat gambaran seperti apa di masa depan kita, kita hanya meneliti, melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Jikalau kita ingin melihat, ke depannya itu kayak apa, hanya perlu melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Sama, saudara. Berarti, jikalau kita ingin menjadi gereja yang relevan, nggak perlu melihat jauh-jauh. Lihatlah sekitar kita, seputar kita. Apa yang sedang terjadi, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dilaksanakan. Seperti halnya, saudara, bangsa Israel melewati Laut Merah. Tuhan, saudara, Tuhan, saudara, dia tuh tidak split the Red Sea. Right? Dia tuh tidak membagi duakan, Laut Merah dari awal sampai ujung akhir mereka. Tidak, saudara. Alkitab berkata, setiap langkah mereka ambil untuk maju ke depan. Satu langkah ke depan itu membuat Laut Merah untuk terbuka. Satu langkah lagi. Jadi setiap langkah maju ke depan, Laut Merah perlahan-lahan terbuka. Sampai akhirnya mereka menuju garis akhir di depan. Sampai di other side. Saudara, itu adalah cara Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi relevan? Belajar tenang, berdoa. Peka. Dan saudara, kita melihat sekitar kita, lingkungan kita. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, saudara, semuanya sedang melakukan online service. Ini akan menjadi, saudara, masa depan kita juga. Menjadi salah satu bagian yang paling penting di sejarah gereja. Saudara, Daud memakai jubah efod dan dia berdoa. Meminta kepada Tuhan sebuah jawaban. Saudara, kalau misalnya kita berdoa dan kita minta jawaban dari Tuhan, jawaban Tuhan itu selalu 3, saudara. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah tidak, dan yang ketiga sering adalah tidak dijawab atau belum dijawab. Atau saudara, keheningan. Dia sama sekali tidak menjawab, saudara. Yes, no, or silence. Saudara, kalau misalnya jawaban dari Tuhan setelah kita berdoa adalah yes or no, itu gampang sekali. Kita sudah tahu dan kita sudah kenal apa yang kita harus lakukan. Tetapi saudara, masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah sewaktu kita berdoa dan Tuhan itu berdiam. Sama sekali tidak ada jawaban. Nah, saat itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita telah belajar hari ini. Jikalau Tuhan masih juga belum menjawab, mari kita belajar untuk melangkah ke depan, bersandar kepada sifat Allah daripada bersandar kepada suara Allah. Yaitu apa, saudara? Tadi saya bagikan. Daud belajar untuk bekerja sama dengan Tuhan. Berpikir, membuat rencana, melihat situasi di lingkungan dia, apa yang dia harus lakukan, dan dia membuat sebuah rencana, dan dia berikan rencana itu kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati rencananya, dan setelah itu, tanpa menunggu yes or no, kita bersandar kepada sifat Allah. Karena sifat Allah Dia adalah Tuhan yang baik. Dia pasti akan ingin memberkati kita. Dia pasti ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi ini tidak bisa dinyangkal lagi. Kebaikan itu telah disediakan bagi kita semuanya. Itu adalah sifat Allah. Jadi tanpa harus menunggu yes or no, kita maju ke depan. Kita ikuti rencana yang kita telah berikan kepada Tuhan. Dengan iman, dengan berani, kita maju. Kita laksanakan. Bersandar kepada sifat Allah, kebaikan Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan jikalau kita melakukannya, Tuhan akan membimbing arah langkah kita. Dan saudara, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita mulai melihat, ternyata ya kita sedang
dibawa oleh Tuhan maju untuk tetap dan terus menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan tetap relevan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, itu adalah pesan yang saya ingin bagikan kepada kalian di Palu. Ya, yang pertama, belajarlah tenang untuk mendengar suara Tuhan. Karena apa yang jangan kita lakukan, itu sama pentingnya dengan apa yang harus kita lakukan. Jangan gegabah, jangan terburu-buru, jangan ikut-ikutan. Berdoa. Dan setelah itu, belajar untuk bekerja sama dengan Tuhan. Belajar untuk meneliti lingkungan kita. Yang di sekitar kita, masyarakat kita, keperluan mereka apa? Keperluan jemaat itu apa? Dan mari kita lakukanlah. Langkah demi langkah untuk memenuhi kebutuhan mereka satu persatu. Dan sewaktu kita melihat bahwa ini adalah apa yang kita harus lakukan, ini adalah rencana yang kita telah buat, persembahkan rencana ini kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberkatinya. Karena jikalau tidak ada dengan telak yes or no, kita bersandar kepada sifat Allah daripada suara Allah. Hari ini, HCC Palu, biarlah firman Tuhan telah menguatkan kita dan sekaligus memberikan kita pewahyuan bagaimana caranya kita dibimbing oleh Tuhan untuk menuju kepada relevansi. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus memberkati kalian dan kalian terus beriman, melangkah maju untuk menjadi berkat di kota Palu dan gereja kalian makin bertumbuh dan makin bertambah. Terima kasih dan terima kasih atas kesempatan hari ini untuk bisa membagi firman. God bless you. Saya harap kalian semuanya dikuatkan. Sampai jumpa. God bless you. Tetap sehat sewaktu kalian di rumah saja. Terima kasih. Wow, saya percaya saudara pasti sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita belajar tentang Daud, bagaimana Daud berespon dengan Tuhan, mau peka dengan Tuhan, mau belajar dituntun oleh Tuhan, sehingga dia bisa melihat apa yang dikerjakannya berhasil bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku di hari-hari ini kita benar-benar butuh tuntunan daripada Tuhan. Saya berdoa agar firman Tuhan hari ini menguatkan saudara semua, menegur kita semua, dan kita mau berubah hari ini. Kita nggak jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan yang jalan sendiri, tapi kita mau benar-benar dituntun oleh Tuhan, mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Sebab itu saudara, jangan lupa tiap hari, tiap pagi ada saat teduh yang dikirim ke handphone saudara, atau saudara bisa lihat di YouTube gereja, ada renungan harian malam hari yang saya kirim kepada jemaat Tuhan. Dan ada banyak hal yang kita harus buat lebih luar biasa di hari-hari ini dengan Tuhan. Karena saya percaya hanya firman Tuhan, hadirat Tuhan yang buat kita kuat dan mampu hari ini. Terima kasih buat Pastor Aris Zulkarnain yang sudah jadi berkat untuk gereja Tuhan hari ini. Sebab itu saudaraku, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa. Kami juga bersyukur untuk hadirat-Mu yang dahsyat. Bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, kembalikan kami ke arah yang benar, ke jalan yang benar. Untuk kami jadi orang-orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan, menerima tuntunan daripada Tuhan. Ajar kami untuk taat sama Tuhan. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Bapak terima kasih bersyukur untuk Pastor Aris. Urapi berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih untuk keluarga, untuk City Harvest Church. Tuhan berkati mereka dengan lebih luar biasa lagi agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, juga bersyukur untuk jemaat-jemaat yang mungkin baru pertama kali ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan ubahkan, kuatkan mereka semua di dalam nama Yesus. Hamba percaya sepanjang minggu ini menjadi hari-hari yang diberkati Tuhan. Hari penuh kemurahan, kebaikan, kelimpahan daripada Tuhan. Kami dipelihara, dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Kami dicukupkan Tuhan, bahkan kami menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak bersyukur buat gereja,
Bersyukur buat semua kebutuhan kami yang Tuhan cukupkan. Bersyukur untuk jemaat-jemaat yang tetap setia menabur bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih mereka masih menabur di rekening diakonia untuk kami bisa menjadi berkat di masa-masa sulit ini. Bapak hamba bersyukur Tuhan untuk jemaat-jemaat yang luar biasa. Mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi pekerjaan Tuhan, mereka memberi, mereka menabur karena mereka tahu hidup kami adalah karena kemurahan Tuhan. Kami gak bisa balas semua kebaikan, kesehatan, berkat dan semua yang terbaik. Terima kasih, bersyukur Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini dan kami angkat kedua tangan kami di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Dalam nama Yesus, tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil, sukses, diberkati. Jalanmu akan terus naik, tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan kebaikan kemurahan Tuhan. Hiduplah dan jadilah berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Engkau bahagia bersama dengan keluargamu. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kami percaya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Amin. Kami percaya Tuhan. Dan memperluas. Amin. Yes, God. Amin. Daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami percaya Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you.